Nih buktinya halaman 410 Majmu'ah Fatawa Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan besar Saudi Arabia. Ya, sebetulnya titiknya di mana sih? Kalau ternyata yang ini beda, zikir pakai biji tasbih aja nggak boleh, yang ini boleh. Sebetulnya gimana sih? Nah ini Imam Ibnu Taimiyah ternyata. Ini Imam Ibnu Taimiyah ngomong apa? Kalau orang baca tahlil sebanyak 70.000 kali, kata Imam Ibnu Taimiyah yang mencengangkan adalah di halaman 410, yasilu ilal mayyiti, sampai bacaan mayat, bacaan orang yang hidup kepada si mayit, qiraatu ahli. Oh, imam besarnya aja ngomong sampai, imam besarnya Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, kenapa sih ulama bacanya Al-Fatihah mulu? Emang gak ada surah lain apa? Ini bacaan yang ada dalam rangkaian tahlil, ternyata itu hadis sahih. Makanya kenapa dua cahaya ini dipakai, Al-Fatihah dan khawatim surah Al-Baqarah, Amanar Rasul dan seterusnya, itu dimasukkan kan dalam bacaan tahlil. Ternyata ada landasannya, Sahih Muslim nomor hadis 806. Bapak-bapak cek. Makanya ulama-ulama pembukaan pengajian Al-Fatihah. Rapat RW, Anda udah kebiasaan Al-Fatihah. Rapat masjid Al-Fatihah. Anak ulang tahun Al-Fatihah. Jadi nggak sembarangan ulama kan mengkonsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bongkar kepada, pernahkah kita berpikir tentang bagaimana cara Wali Songo itu berdakwah? Nah itu Pak, karena kita akan kaget. Saya pernah dapat selebaran cuma 1-2 halaman karya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, yang pendiri Muhammadiyah. Itu ternyata sama persis bikinnya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Ahmad Dahlan itu adalah kiai yang satu bermadzhab Syafi'i tulen. Beliau itu kunut subuh dan beliau itu sholat tarawehnya 23. Cek kebenaran itu. Oh itu nggak ada dari Nabi, bid'ah. Hukum mencium Quran, oh nggak pernah Nabi nyium Quran, bid'ah itu. Lah Qurannya belum ditulis, apa yang mau dicium? Kan dulu Quran dihafalin, bukan ditulis. Bid'ah nggak, Nabi nggak pernah nyium Quran. Ya Nabi mah nggak pernah nyium Quran, orang belum ditulis. Ditulis itu kan masa Rasulullah sudah wafat. Gimana memahami Islam kalau umpama kita kaku apa yang nggak Nabi lakukan berarti salah. Ini yang harus kita bongkar pemikiran ini. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kitab namanya Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah ini merupakan imam besar, ya, imam besar yang terkenal di dunia Islam. Bahkan juga rujukan-rujukan beliau juga banyak dipakai di dunia Islam. Nah sebetulnya kontroversi beliau ini bagaimana sih? Karena dianggap Imam Ibnu Taimiyah ini ulama yang penuh dengan kontroversial. Nah kita akan lihat apa pendapat-pendapat beliau, apakah bertentangan dengan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena kalau kita ditanya Bapak bermazhab apa? Mazhab saya bisa kita jawab macam-macam. Bisa Syafi'i, bisa mazhabnya Hanafiyah, bisa kita jawab Hanabilah atau Malikiyah. Nah tentunya mazhab yang kita anut sesuai dengan penyebaran Islam sampai ke tangan kita itu. Ya, kita sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin atau 1 tahun kali saya ngisi porsi, mah udah lama sekali, bahwa penyebaran Islam sampai ke Indonesia itu dibawa oleh
imam-imam besar, ya, guru-guru besar, para alim ulama bermadhab Syafi'i. Maka madhab Syafi'i inilah dianut paling banyak di Indonesia, umumnya di Asia Tenggara. Mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat dunia itu adalah mazhab Hanafiyah. Itu paling banyak. Nomor 2 baru Syafi'i. Yang paling banyak menganut mazhab Syafi'i itu adalah Asia Tenggara, beberapa negara ya. Asia Tenggara tuh ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina, ada Myanmar, ada Laos, ada Kamboja. Itu luar biasa semuanya penganut mazhab Syafi'i tulen. Terutama Brunei Darussalam dan Malaysia itu adalah negara yang sangat menjaga mazhabnya. Beda sama Indonesia. Brunei Darussalam karena tulen bermadhab Syafi'i, jadi ketika ada seumpama kita suruh jadi imam di Brunei, ketika kita mengimami di salah satu di masjid Brunei, kemudian kita tidak menggunakan kunut subuh, itu kita bisa diusir. Dalam arti kita dianggap merusak tatanan sosial, gitu. Kita bisa diusir karena kita dianggap merusak tatanan sosial. Karena di sana sudah mazhab Syafi'i dan itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Tidak boleh ada mazhab lain selain dari mazhab Syafi'i. Jadi semua negara, satu negara itu warnanya sama. Enggak ada mazhab lain seperti di Indonesia yang kemudian akan menjadi timbul konflik sosial. Timbul konflik sosial kan, umpama ini enggak kunut, ini kunut, ini tahlil, ini enggak tahlil. Ya, potensi itu akan muncul ketika adanya satu perbedaan, ya kan? Ada satu perbedaan sehingga kita lihat di Indonesia ini sangat beragam, aliran apapun juga bisa masuk dengan bebas, gitu. Tapi kalau saya lihat di sini pokoknya sih orang-orang aswaja semua ini, ahlus sunnah wal jamaah, gitu. Nah itulah yang penting kita harus cermati di situ. Nah makanya saya bawakan kitab Imam Ibnu Taimiyah ini, ya, dalam rangka kita mendudukkan perkara sebetulnya. Sebetulnya apa sih masalah Ibnu Taimiyah ini kemudian diperdebatkan di banyak tempat. Itu kontroversi beliau apa bertentangan dengan imam-imam mazhab yang 4 atau gimana, kita baca di sini. Salah satu masalah yang populer di kalangan masyarakat adalah apa hukumnya, ya, menghitung zikir menggunakan biji tasbih. Apa hukumnya menghitung zikir menggunakan biji tasbih? Sebagian kita ada yang membawa tasbih kayu, subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah Akbar, atau ya dengan tasbih digital kan sekarang modern ya, ada yang dimasukin ke sini kayak cincin, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tasbihnya tasbih digital. Nah, bagaimana hukumnya itu? Sementara saudara-saudara kita ada yang menganggap bahwa zikir menggunakan biji tasbih itu adalah bid'ah. Bid'ah itu enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Satu amalan yang enggak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Udah enggak usah pakai jari aja yang bagus mah. Nah, sebetulnya duduk perkara sebetulnya gimana? Ini sebetulnya sangat banyak, ribuan masalah. Ya, NU menganggap diri mereka aswaja.
Muhammadiyah menganggap diri mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian ada lagi Persis juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi kemudian lagi yang menamakan diri mereka Salafi, Wahabi. Kalau orang NU bilangnya Wahabi, kalau yang Salafi bilangnya adalah kami Salafi, Salafus Saleh, kaum salaf yang mengikuti ulama-ulama dan para sahabat. Ya, mereka juga adalah mengaku bahwasannya mereka ini adalah Ahlus Sunnah juga sama. Ya, sebetulnya titiknya di mana sih? Kalau ternyata yang ini beda, zikir pakai biji tasbih aja nggak boleh. Yang ini boleh, sebetulnya gimana sih? Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah ternyata beliau di sini berfatwa, karena ini jumlahnya jilidnya ada 20 jilid Pak ini Pak. Ini 20 jilid ini. Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu beliau adalah ulama yang lahir di Haran, Syria. Jadi beliau termasuk orang Syam ya. Syam itu terdiri dari 4 negara. Suriah, Palestina, Yordania, sama Lebanon, Lubnan. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini memang beliau ini hafalannya sangat kuat. Setingkat dengan Imam Syafi'i. Hafalannya sekali baca ini dalam tempo 1 malam beliau baca ini tuntas dan hafal semua tanpa ada satupun huruf yang hilang. Itulah zaman keemasan Islam. Nah, beliau ini lahir tahun 1263. Beliau lahir tahun 1263. Jadi kalau kita ukur dengan zaman yang ada di tanah Jawa, ini kerajaan Majapahit ini belum ada. Baru ada itu cikal bakal Majapahit, kerajaan Singosari. Gitu. Karena beliau lahir tahun 1263. Sementara kerajaan Majapahit baru berdiri 30 tahun kemudian. Tahun 1293. Yang raja pertamanya adalah Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Tahun 1293 sesudah beliau memukul mundur pasukan Mongol yang terdiri dari 30.000 pasukan Mongol, diusir oleh Raden Wijaya, kalang kabut mereka pulang. Gitu. Yang waktu itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Sedikit kita bahas sejarahnya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah ini hidup sezaman dengan raja-raja Singosari, karena memang sedang ada di puncaknya kehebatan Singosari ketika itu. Ya. Nah, jadi Imam Ibnu Taimiyah ini jadi rujukan banyak ulama dunia, termasuk juga di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kan pemerintahannya kan ya, itu fatwa-fatwanya dari Imam Ibnu Taimiyah juga. Gitu. Nah, berkaitan dengan hukum bertasbih atau berzikir dengan menggunakan biji tasbih bagaimana? Kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa bertasbih bil asabi'i dengan menggunakan jari jemari itu merupakan sunnah. Apa beliau? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, bahwa orang yang berzikir bil asabi'i dengan jari-jari ini, fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, maka jari jemari ini nanti akan menjadi saksi kalau kita udah meninggal dunia. Jadi sunnah kalau zikir pakai ruas-ruas jari jemari kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu mah teknis aja. Kalau hitungan dari sini subhanallah, subhanallah, subhanallah ditambah ini maksudnya itu jadi 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Itu tambah satu lagi begini 30, tambah subhanallah 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 33.
teknis, atau mau yang ini nggak dipakai juga terserah, yang penting pakai ruas jari-jari, itu mah teknis kita aja gitu. Subhanallah, subhanallah. Itu merupakan sunnah pakai jari. Nah, tapi bagaimana hukumnya kalau menggunakan biji tasbih habis sholat, umpama taruh di sini atau di mana, bapak-bapak ngantongin tuh biji tasbih, apalagi yang wangi itu kayu kokah ya, kan enak tuh dipegang wangi gitu. Nah, maka kemudian kita subhanallah, 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 subhanallah. Nah, mentok tuh sampai yang lebih besar satu, berarti 33 tuh. Kita nggak usah menghitung pakai jari. Subhanallah, subhanallah. Itu hukumnya bagaimana? Kata Imam Ibn Taimiyah, wa amma addahu, apabila menghitung tasbih, berzikir maksudnya, bin nawa wal hasa, dengan menggunakan semacam kayu atau haso atau kerikil, ya, fahasanun, maka itu baik. Beliau tidak ngomong kalau menggunakan biji tasbih itu bid'ah, enggak. Padahal Ibnu Taimiyah ini adalah ulama yang menjadi rujukan besar, yang menyebut diri mereka itu sekarang adalah kaum salafi. Jadi menggunakan biji tasbih boleh apa enggak? Lah bukan boleh lagi, hasanun, baik. Kenapa? Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum may yaf'alu dzalika, kata Imam Ibnu Taimiyah, karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka banyak melakukan zikir menggunakan hasa, kerikil, batu. Ya, jadi dulu memang karena penggunaan kayu di Arab itu sulit, orang nyari kayu sulit, apalagi untuk membentuk menjadi kecil-kecil seperti itu, ditusukkan benang atau tali, sulit dicarinya. Lah orang nyari pohon aja susah, yang ada batu-batuan. Nah, karena alam mereka ini secara geografis banyak batu dan kerikil, maka kemudian mereka menggunakan kerikil untuk bertasbih, untuk berzikir dalam zikir yang umum. Karena apa? Menggunakan jari jemari punya keterbatasan dalam penggunaannya. Kalau kita zikir subhanallah, 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 iya, itu cuma 33, 33, 33. Lah kalau zikirnya panjang, kita mau baca la ilaha illallah 1000, cobain aja pakai jari, ayo. Nah, berapa tadi ya? Ya, lupa. Makanya kemudian para sahabat zikir banyak-banyak, mereka menggunakan kerikil, batu-batu. Katakan taruh di sini 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang enggak usah ngitung juga. Karena jumlahnya udah ketahuan segitu. Sehingga memudahkan orang untuk berzikir menggunakan alat atau media. Tuh, sebetulnya itu. Menggunakan alat atau media. Jadi boleh enggak? Lah Ibnu Taimiyah ngomong fahasanun, baik, silakan. Jadi bukannya pakai biji tasbih itu bid'ah. Bapak-bapak juga boleh bawa kerikil atau biji salak dikumpulin. Cuman kan ribet kalau bawa biji salak. Ya udah, Ustaz saya pakai biji tasbih, pakai. Meskipun dalam sejarahnya biji tasbih itu dalam literatur itu, bahwa biji tasbih itu memang yang sekarang kita lihat itu memang bukan buatan orang Islam awalnya. Itu akulturasi dari budaya Tiongkok. Yang make aslinya itu para biksu. Biksu-biksu Cina dulu tuh kan ada tuh, cuman dia kan gede-gede tuh, Pak. Bijinya kan gede-gede tuh, yang panjang itu. Nah, sebetulnya kalau pakai itu juga boleh nggak? Boleh. Ya cuman bawanya ribet ke masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kegedean. Boleh nggak? Ya boleh, kalau boleh mah. Cuman kalau gitu, itu nggak bid'ah, itu mah alat media supaya kita mudah untuk melakukan zikirnya.
Kalau zikirnya la ilaha illallah 1000 ya susah. 100 aja kita pakai jari nih, berapa kali nih kita hitung nih, tadi berapa ya? Nah, biji tasbih itu akulturasi dari Cina, dipakailah oleh orang-orang Islam, disesuaikan jumlahnya. Ada 33, terus ada yang besar satu tuh, 33. Jadi jelas. Ustadz, itu juga punya kekurangan tuh biji tasbih. Apa? Kalau umpama biji tasbih lagi ngantuk, zikir banyak, tadi berapa ya? Bisa terjadi kan begitu kan? Sekarang boleh nggak umpama kita ganti dengan tasbih digital yang cincin di sini? Boleh. Kalau itu ngantuk masih ketahuan. Satu, masih menyantel di jari kita. Yang kedua, angkanya nggak berubah. Lah, ngantuk. Lah, tadi berapa ya? Oh, udah 215. Ketahuan. Lanjut lagi zikirnya. Oh, biji tasbih kan bisa lupa juga. Kecuali tadi yang pakai kerikil. Kalau kerikil ngantuk kan nggak apa-apa. Emang belum selesai, lanjut lagi. Itu teknis aja sebetulnya, fahuwa hasan, dan itu baik-baik aja. Menggunakan itu bukannya bid'ah. Dalam arti begini, emang Nabi nggak pakai kerikil itu, ya nggak pakai, cuma sahabat melakukan. Ingat, sunnah itu bukan cuma Nabi yang melakukan. Ingat nih, dalam hadis arba'in yang sudah kita khatamkan di masjid ini, hadis nomor 28. Kan kita udah hataman di sini, Pak. Udah hataman hadis arba'in. Bahkan kita juga bikin nasi tumpeng waktu itu. Ya, tadi ya. Kalau nggak salah bulan apa itu? 2024 ya kita khatam. Dalam hadis arba'in nomor 28, hadis sahih, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian ikut sunnahku. Satu, berarti yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah. Wa sunnatil khulafai rasyidina al-mahdina abdu 'alaiha bin nawajiz. Dan wajib kalian ikut sunnahnya para khulafa rasyidin. Dalam hal ini secara umum sahabat. Tuh, al-mahdiyina abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi gerahammu tuh sunnah. Maksudnya apa? Pegang erat-erat sunnahku dan juga sunnah para sahabatku. Jadi Nabi menyebut apa yang dilakukan oleh para sahabat juga adalah sunnah juga. Jadi kalau sahabat pakai biji kerikil karena memang nggak ada kayu buat zikir yang banyak, sunnah nggak usah. Itu menjadi sunnah kalau dilakukan oleh para sahabat. Ternyata kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu adalah wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum may yaf'alu dzalika. Mereka melakukan itu. Tuh, bahkan wa qad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina. Bahkan Nabi pernah melihat istrinya Nabi melihat istri beliau tusabbihu bil hasa. Mereka bertasbih, ya, maksudnya dia ya bertasbih dengan kerikil. Nabi pernah ngelihat salah satu istrinya itu bertasbih pakai kerikil, dan Nabi nggak ngelarang. Istriku jangan zikir pakai batu, bid'ah. Enggak, dibolehin. Nah, itu makanya memahami Islam itu jangan sampai terlalu keras, jangan sampai terlalu kaku memahami. Pokoknya yang nggak Nabi lakukan itu bid'ah, itu salah. Ini yang jadi masalah sebetulnya ini. Jadi masalah. Pak, minum dulu, Pak. Ini saya dibikinin kopi ini sama Pak Dian. Bismillah. Gitu. Nah, pahami Pak ya sama situ ya. Jadi ingat, sunnah itu banyak. Contoh lagi. Sunnah pada saat azan subuh. Apa itu azan subuh? At-tathwib. At-tathwib itu apa? As-salatu khairum minan naum. Kan gitu kan? Emang ada contohnya dari Nabi? Enggak ada. Dalam kitab Fathul Mu'in itu yang melakukan itu siapa?
sahabat Bilal bin Rabah. Sehingga kemudian dikumpulkan dalil-dalil itu oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tathwib, mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu adalah sunnah ketika azan subuh. Salat itu lebih baik daripada tidur, kan gitu. Emang Nabi melakukan? Kan enggak. Banyak sekali yang tidak Nabi lakukan, tapi kemudian sahabat lakukan. Gitu. Nah, ini penting nih Pak nih. Termasuk juga yang pernah kita cerita tentang sholat tarawih. Sholat tarawih kan Nabi berapa jumlah Nabi? Sholat tarawih Nabi 8 tambah 3. Kalau jumlahnya memang Nabi 11. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab melakukan berapa? 23. Apa itu bid'ah? Kan enggak. Bahkan Mufti Saudi Arabia yang wafat tahun 1999 yang namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwa sholat tarawih itu jumlahnya la haddalahu, enggak terbatas. Jadi kalau kita mau sholat tarawih lanjut dari sini 23, di rumah kita lanjut lagi sampai 100 rakaat juga boleh. Kalau kuat aja tuh silakan dah. Itu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya juga punya fatwa bin Baz tentang hal itu. Nah, itu kan penting itu. Itu tadi udah paham nih Pak ya. Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat yaitu berzikir menggunakan batu. Jadi bapak-bapak jangan takut. Kalau bapak-bapak bawa biji tasbih, pakai aja nggak apa-apa. Silakan. Kalau mau zikirnya banyak di masjid, pakai nggak apa-apa. Silakan. Ya. Kemudian di jilid 12, jilid 12 tuh, ini jilid berapa ini? Oh 11 12 tuh. Jadi kalau kitab kuning kan di lemari ada 20 jilid, jadi ada tulisannya. Ini jilid 11, ini jilid 12. Kenapa saya harus bawa kitab? Supaya kita bicaranya nggak ngelantur. Jelas yang dikaji objeknya apa. Jelas tujuannya yang mana. Itu jelas. Sehingga saya ngomong bukan ceramah. Kalau ceramah mah kan nggak bawa kitab. Ngomongnya apa kalau kata orang Bekasi bilang apa baik ngomongnya, kalau ceramah mah kemana aja. Ini mah nggak kan ngaji. Di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid ke-12, Ibnu Taimiyah ditanya tentang idza halala, apabila orang membaca tahlil sab'ina, membaca tahlil sebanyak 70 alfi marrah, 70.000 kali, wa ahadahu lil mayyit, kemudian dihadiahkan kepada si mayit, baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak berapa tadi? Alfa marrah, 1000 kali. La ilaha illallah wa ahdahu lil mayyit. Ini berkaitan dengan ini nih. Selalu terjadi diskusi yang panjang dan nggak selesai sampai kiamat. Sebetulnya gimana sih rujukannya tentang Ibnu Taimiyah? Makanya saya bawain langsung kata Ibnu Taimiyah, apa sih sebetulnya yang dijadikan rujukan besar di Saudi Arabia, ya, itu apa? Kalau saya bercerita Imam Syafi'i, ya nggak usah ngomong, orang saya bermadzhab Syafi'i, jelas sampai. Kalau baca Subhanallah, Alhamdulillah, Walailallah, Allahu Akbar, dihadiahkan ke mayat sampai. Imam Syafi'i, saya nggak ngomongin Imam Syafi'i karena saya bermadzhab Syafi'i. Ini Imam Ibnu Taimiyah ngomong apa? Kalau orang baca tahlil sebanyak 70.000 kali, wa ahadahu lil mayyit, ya, bagaimana hukumnya? Tasilu ilaihi, apakah sampai apa enggak bacaannya itu? Ya. Wa tasbihu, terus bukan sekedar la ilaha illallah, bacaan tasbih, wa tahmidu tahmid, wa tahlilu wa takbiru idza ahadahu ilal mayyit yasilu ilahi thawabuha amla. Wahai Ibnu Taimiyah, kalau orang bacain subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wahada lil mayyit, pahalanya nyampe apa enggak? Kata Imam Ibnu Taimiyah yang mencengangkan adalah di halaman 410
yasilu ilal mayyiti, sampai bacaan mayat, bacaan orang yang hidup kepada si mayit. Qiraatu ahlihi, bacaan keluarganya, bacaan kawannya, sahabatnya ternyata sampai kepada si mayat. Tasbihuhum, tasbih mereka, subhanallah, 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 untuk fulan bin fulan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa takbiruhum, takbir mereka, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa sairu dzikrihim lillahi ta'ala, bahkan seluruh zikir-zikir yang dikumandangkan, dihadiahkan untuk si mayit, yasilu thawabuha, pahalanya nyampe. Ustadz bohong, kalau saya bohong berhentiin aja, saya jangan ngajar di sini lagi. Nih buktinya halaman 410 Majmu'ah Fatawa Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan besar Saudi Arabia. Bahkan kalau nggak puas ntar saya bawain lagi tuh fatwa Syekh Shalih Utsaimin, sama berjilid-jilid juga kitabnya. Ustadz Hasim tahu dari rumah saya, karena Kak Imam udah tahu juga. Gitu. Kitabnya banyak. Jadi kita itu bicara itu jangan asal bunyi. Apa referensi ilmiahnya? Gitu. Kenapa orang ngomong nggak sampai? Kenapa yang ini sampai? Ternyata kita rujuk. Oh, imam besarnya aja ngomong sampai. Imam besarnya, Imam Ibnu Taimiyah. Tuh. Ya. Bahkan tadi bukan cuman bacaan takbir mereka atau la ilaha illallah mereka, tapi seluruh zikir itu sampai kepada mereka. Jadi kalau ulama menuliskan itu mengkonsep di bacaan tahlil, saya nggak ngomongin masalah tahlilannya ya, entah dikata bid'ah lagi. Yang saya soroti adalah bacaan la ilaha illallah itu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, biasanya kan udah dibacain dulu tuh ya. Fa'al arwah fulan bin fulan, fulana binti fulan, fulan bin fulan, fulana binti fulan, lahumul fatihah. Ternyata dalilnya sangat kuat tuh. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, kenapa sih ulama bacanya Al-Fatihah mulu? Emang gak ada surah lain apa? Emang gak ada surah lain? Bacanya Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah mulu? Nggak ada surah lain apa? Nah ternyata landasannya ada di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 806, hadis sahih yang derajatnya itu setingkat dengan Imam Bukhari hadisnya, Bukhari Muslim. Makanya disebut kitab hadis kembar, As-Sahihul Kutubi Ba'dal Quran. Kitab sahih sesudah Quran, dalam arti kitab yang dijadikan rujukan ya sesudah Quran itu Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim. Atau Sahih Muslim itu dianggap setingkat oleh para alim ulama dengan Sahih Bukhari. Waktu itu Nabi SAW dengan Jibril, lagi bersama Jibril, tiba-tiba suara gemuruh langit, keluar malaikat. Yang pintu langit itu belum pernah dibuka kecuali hari itu doang, turun malaikat gitu. Kemudian malaikat ini menyampaikan kepada Nabi SAW, absyir binurain, bergembiralah engkau wahai Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad dengan datangnya dua cahaya. Lah, ini ada Jibril, ada malaikat Jibril dan juga malaikat itu yang turun dengan datangnya dua cahaya. Lah, Nabi Muhammad kan nggak tahu cahaya apa ini. Kata malaikat yang nyampein itu, ya, bahwasannya cahaya itu adalah yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua wa akhiru khawatimi suratil Baqarah, akhir daripada surah Al-Baqarah. Makanya kenapa alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya nggak ngomongin masalah tahlilannya nih, itu ritualnya. Ini bacaan yang ada dalam rangkaian tahlil, ternyata itu hadis sahih. Makanya kenapa dua cahaya ini dipakai, Al-Fatihah dan khawatim surah Al-Baqarah, amanah Rasul dan seterusnya, itu dimasukkan kan dalam bacaan tahlil. Ternyata ada landasannya, Sahih Muslim nomor hadis 806. Bapak-bapak cek. Habis ini cek juga boleh, silakan.
Punya kitabnya apa enggak gitu masalahnya. Nomor hadis 806 dalam Sahih Muslim. Kata malaikat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dua cahaya ini, satu Al-Fatihah, dua akhir surah Al-Baqarah, ya, lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah kalian wahai umat Nabi Muhammad membaca dari dua surah ini atau salah satu dari dua surah ini kecuali Allah kasih permintaan kamu, dikabulin permintaan kamu karena awalnya kamu baca Al-Fatihah dulu. Makanya ulama-ulama pembukaan pengajian Al-Fatihah, rapat RW Anda udah kebiasaan Al-Fatihah, rapat masjid Al-Fatihah, anak ulang tahun Al-Fatihah. Jadi nggak sembarangan ulama apa mengkonsep Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nanti sesudah fikih mungkin kita bahas kitab Kiai Hasyim Asy'ari insyaallah tuh, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebetulnya gimana sih? Yang kita anut ini landasannya apa? Ditulis sama Mbah Hasyim Asy'ari. Karena sanad saya sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu 4 tingkat. Dari guru saya Kiai Jamalul Lail Elsi Al-Muhaddis. Itu 4 tingkat sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Gitu. Ntar kita cerita itu, kita bahas kitabnya dalam arti rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa sebetulnya. Nah makanya orang baca Al-Fatihah baru doa. Kenapa doa itu diiringin Al-Fatihah dulu? Emang ada dalilnya? Dalil sharihnya Al-Fatihah dulu kemudian doa itu emang enggak ada. Tapi rangkaian itu dikonsep oleh ulama. Oh ternyata kalau baca Al-Fatihah dulu akan mengangkat doa kita, permintaan kita akan dikabul. Ya, Al-Fatihah sampai yang orang suka baca tahlil aja itu. Ya, doa kedua oleh Ustadz Jamil, doa pertama oleh Ustadz Hasyim kan gitu kan? Sampai begitu tuh. Sampai doa kedua dibacain sama Ustadz Jamil, Allahumma bihaqqil Fatihah. Surah apa coba? Wa bisirril Fatihah. Surah apa coba? Wa bikaromatil Fatihah. Wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Apa coba yang dikonsep oleh ulama dalam doa kedua itu kalau orang baca tahlilan? Al-Fatihah? Enggak. Allahumma bihaqqil Baqarah? Enggak. Allahumma bihaqqi Ali Imran? Enggak. Allahumma bihaqqil Fatihah. Ya Allah dengan kebenarannya, kemantapannya surah Al-Fatihah. Wa bisirril Fatihah dan rahasianya surah Al-Fatihah. Wa bikaromatil Fatihah dan dengan karomahnya, kemuliaannya, kehormatan Al-Fatihah. Wa bimu'jizatil Fatihah dan dengan mukjizatnya surah Al-Fatihah. Tuh. Coba itu. Emang dikirain main-main konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Sudah zaman Wali Songo. Apalagi orang-orang Jawa. Memang Wali Songo tinggalnya di sana. Jawa Tengah, Jawa Timur, Demak, Kota Wali. Jawa Barat cuma satu Wali Songonya. Yang dipetakan oleh Wali Songo ketika itu untuk menyebarkan Islam siapa? Cuman Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Cirebon itu juga nggak sampai Bekasi. Cirebon, daerah pesisir. Itu karena daerah itu banyak sekali lalu lintas perdagangan internasional ketika itu. Itu maksudnya. Itu semua konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang bongkar coba dah. Pernahkah kita berpikir tentang bagaimana cara Wali Songo itu berdakwah? Nah itu Pak. Kalau kita bongkar insya Allah nanti kita ada waktu, kesempatan, umur panjang, insya Allah saya akan bahas kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena saya termasuk kolektor kitab-kitab Nusantara. Bukan cuma kitab-kitab ulama Timur Tengah, tapi kitab-kitab Nusantara. Saya kumpulin itu karya-karya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, Adabul Alim wal Muta'allim, kemudian kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syarah Sulam Taufik, kemudian lagi kitab Syarah Lubabul Hadis. Itu banyaklah pokoknya ulama Indonesia Pak. Ulama Indonesia itu di abad 18 ditakuti dunia. Syekh Yasin Al-Fadani wafat tahun 1990. Orang mana? Padang. Guru besar lagi, gurunya para guru di Mekah, Syekh Khatib Al-Minangkabawi,
Orang mana? Orang Minang. Tuh. Yang ngajar di Masjidil Haram, Syekh Kiai Haji Soleh Darat. Orang mana? Orang Jepara. Meninggalnya di Semarang, makanya beliau disebut Syekh Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani, guru besar Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Itu Kiai Soleh Darat. Karena Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu sepupuan saudara. Kiai Hasyim Asy'ari lahir tahun 1871, lebih tua Kiai Ahmad Dahlan 3 tahun. Ya. Lebih tua Kiai Ahmad Dahlan berapa tuh? Berarti 1868 lahirannya. Kiai Hasyim Asy'ari lahir 1871. Itu banyak karya-karya. Bahkan sebetulnya Kiai Ahmad Dahlan sendiri itu banyak menulis kitab. Cuma saya juga nanya sama kawan-kawan saya di Muhammadiyah, di PB Muhammadiyah, kenapa kok karya-karya Kiai Ahmad Dahlan ini tidak diterbitkan? Tidak diterbitkan seperti di NU mencetak ulang karya-karya Mbah Hasyim Asy'ari. Oh iya Ustadz, memang dari pihak keluarga belum ada gerakan untuk itu. Karena kita akan kaget. Saya pernah dapat selebaran cuma 1-2 halaman karya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah. Itu ternyata sama persis fikihnya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Ahmad Dahlan itu adalah kiai yang satu bermadzhab Syafi'i tulen. Beliau itu kunut subuh dan beliau itu sholat tarawehnya 23. Cek kebenaran itu. Bahkan itu sudah disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Ya'qub, Imam Masjid Istiqlal, Allah yarham, udah meninggal. Gitu. Coba silakan Anda cek. Oh, Pak Ustadz Edwin benar, silakan, kan karya ilmiah. Dunia ilmiah itu nggak boleh ditutup-tutupin. Nah maksudnya gitu. Di Sumatera kita kenal Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, orang Palembang. Coba itu. Kemudian kita kenal di tanah Jawa orang Jogja, Syekh Subakir Al-Jogjawi, ngajar di Masjidil Haram. Orang Betawi yang ngajar di Masjidil Haram, Syekh Junaid Al-Betawi. Lagi di Kalimantan, ya, Syekh Arsyad Al-Banjari punya kitab namanya Sabilul Muhtadin. Saya punya kitabnya. Itu saya beli sekitar 24 tahun yang lalu, masa-masa masih remaja waktu itu. Syekh Arsyad Al-Banjari. Coba banyak kan? Banyak Pak. Kita ini isinya ulama besar semua. Jadi kita bangga terhadap ulama-ulama kita. Kemudian juga banyak habib-habib juga yang menulis kitab juga sama. Nah, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi karena ini sudah siang, udah jam 6.13 sudah kelewat. Kita simpulkan pertemuan hari ini bahwa tadi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus kita buka dari sumbernya langsung. Selama ini yang saya lihat di YouTube sekalipun itu belum ada pembahasan dari para asatidzah yang membongkar kitab ini. Mari jamaah semua siaran langsung kita buka kitab ini, halaman sekian terbitan ini. Ya, kita buka biar tidak ada dusta di antara kita. Sebetulnya gimana duduk perkara sebetulnya? Belum pernah ada. Jadi cuman oh itu nggak ada dari Nabi, bid'ah. Hukum mencium Quran, oh nggak pernah Nabi nyium Quran, bid'ah itu. Lah Qurannya belum ditulis, apa yang mau dicium? Kan dulu Quran dihafalin, bukan ditulis. Bid'ah nggak, Nabi nggak pernah nyium Quran. Ya Nabi mah nggak pernah nyium Quran, orang belum ditulis. Ditulis itu kan masa Rasulullah sudah wafat. Gimana memahami Islam kalau umpama kita kaku apa yang nggak Nabi lakukan berarti salah. Ini yang harus kita bongkar pemikiran ini. Itu. Sekira cukup sekian, insyaallah kita lanjut lagi. Yang benar dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.